Tahun 2011, aku kerja di restoran Padang yang ada di kota Palu. Karena pekerjaan itu sangat padat, aku pun akhirnya penat. Dan ketika hari libur tiba, aku mengajak Joko, tukang parkir yang berjaga di depan restoranku, untuk jalan-jalan. Dan dia langsung menyarankan untuk mendatangi Gunung Wentira. Meskipun memang ada banyak mitos yang mengatakan kalau di daerah itu ada kerajaan termegah modern yang katanya terbuat dari emas. Joko juga berkata, kalau ke sana jangan pakai baju kuning. Kalau di jalan hutan ada yang jual nasi kuning atau jajanan apapun, jangan berhenti buat beli. Karena nanti bisa dibawa ke peradaban Wentira, ucap Joko kala itu. Oh iya, namaku Doni, dan aku berasal dari Cianjur. Sebelum masuk ke cerita, aku akan menceritakan awal mula bagaimana aku bisa datang ke Pulau Sulawesi yang sangat jauh dari tanah kelahiranku. Juga sedikit cerita tentang kerusuhan yang pernah terjadi ketika aku berada di sana. Sebuah kerusuhan yang mungkin sangat menyedihkan ketika banyak rumah yang dibakar dan juga jatuhnya banyak korban jiwa. Jika ada orang Sulawesi Tengah yang mendengar ceritaku, silahkan ikut menjelaskannya tentang perang tersebut. Saat mendengar cerita tentang Sulawesi, sempat terbesit pertanyaan, apakah tidak ada polisi di sana? Dan jawabannya ada, namun hanya sebatas penjagaan, karena perang itu berhenti. Jika sudah ada satu polda atau satu kodim tentara yang datang, konflik baru beres. Ya, beres dalam artian reda, dan akan terulang lagi selang beberapa hari. Kapan damainya sendiri, aku juga kurang tahu. Saat itu, aku mendapatkan informasi dari orang kenalanku kalau ada yang sedang mencari tenaga di sana dan bayarannya juga cukup besar. Setelah turun di bandara, aku langsung ke restoran untuk melakukan interview. Ceritanya, aku langsung diterima. Namun sayang, kala itu restoran tidak menyediakan mes, jadi aku harus menginap sementara sampai disediakan mes. Kala itu, aku menginap di kos Ani, teman dari orang yang mengajakku, yaitu Bang Haji Ius, untuk mengajakku kerja di Sulawesi Tengah. Besok paginya, kita juga tidak langsung bekerja, karena diberikan waktu sehari untuk istirahat serta mencari tempat kontrakan. Celakanya, tidak ada kontrakan di area restoran tersebut. Semua penuh, dan ketika dapat pun, tempatnya juga agak jauh. Kurang lebih setengah jam perjalanan dengan berjalan kaki, karena memang di sana tidak ada angkutan umum. Dan tanpa kami sangka-sangka, sebuah perang pun pecah ketika malam hari di kampung tempat kami tinggal. Aku sendiri lupa nama kampungnya. Namun, hal yang tak bisa dilupakan adalah apa yang kudengar malam itu. Suara ibu-ibu minta tolong, senapan angin, panah, lemparan batu, ledakan-ledakan kecil yang menyebabkan banyak rumah terbakar. Betapa ketakutannya aku, karena aku hanya baru 2 hari datang ke Sulawesi Tengah dan langsung berada di tengah lokasi bentrok. Singkatnya, sekitar jam 3 pagi, suara teriakan warga sudah tak lagi terdengar. Namun, kami tetap terjaga hingga pagi tiba. Anehnya, ketika pagi hari, seakan tak terjadi apa-apa, meskipun batu dan anak panah masih berserakan, dan rumah yang terbakar juga masih mengeluarkan asap. Ketika perjalanan pulang ke kontrakan, di jalan umum juga masih banyak polisi dan tentara yang terus berjaga. Tak lupa juga dengan warga yang ikut membantu. Ketika kami melintas, salah seorang polisi pun bertanya, Habis dari mana kalian? Dan mau kemana? Bang Haji Ius pun menjawab, Dia baru 2 hari di sini. Kami kerja di restoran Padang sederhana. aduh, yaudah, hati-hati, jawab polisi itu. Setelah itu, salah satu warga yang ada di sana juga bertanya, Kalian ngontrak di mana? Dan kalian orang mana? saya orang Sunda bang, jawabku kala itu. Jangan takut ya, gak akan ada yang ngusik kalian. Berapi juga kalau ada yang ngusik kalian. Bisa datang nanti seluruh suku Sunda nyerang ke sini. Kalau kalian kenapa-kenapa. Ujar bapak itu bercanda. Singkatnya, kurang lebih 2 minggu kami mengontrak di sana. Walaupun memang benar tak ada yang mengganggu, tapi rasa was-was khawatir terus menyelimuti hati kami. Akhirnya, kami pun pindah kontrakan. Kurang lebih 2 minggu kita ngontrak di sana, walaupun rasa was-was dan khawatir terus menyelimuti hati kami. Kami pun pindah kontrakan setelah ada sebuah kontrakan yang kosong di dekat restoran. Satu keanehan di sana, kalau kita lagi jalan kaki, kita selalu ditawari makan sama penduduk. Dan ketika kita ditawari, kita harus makan. Karena kalau tidak, mitosnya kita akan mendapat petaka. Entah itu kesandung saat jalan, atau kepala terbentur. Dan
itu nyata adanya. Oke, kita lanjut ke cerita bersama Mas Joko. Pagi sekali kita berangkat untuk jalan-jalan ke lokasi yang dituju, yaitu Gunung Wentira. Kita berangkat dengan memakai kendaraan motor, dengan menyusuri jalur mepet pantai. Betapa terpukaunya kami ketika melihat sebuah masjid yang berada di tengah pantai. Dan itu adalah salah satu bukti keagungan Tuhan ketika tsunami melanda Palu. Singkatnya, setelah istirahat sebentar untuk sholat, kami pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di Jembatan Kuning yang pernah menjadi ciri khas kota Palu. Namun sayangnya, jembatan itu kini sudah tak ada, sudah hancur terbawa tsunami kemarin. Lanjut ke cerita, kami akhirnya bisa masuk ke wilayah Gunung Wentira. Dan sampailah di sebuah jembatan, kami berhenti. Di tengah jembatan itu, terjadi suatu keanehan. Hanya beberapa langkah setelah masuk ke arah Wentira, udara seketika berubah menjadi sangat sejuk. Dan ketika mundur, seketika juga kembali menjadi sangat panas. Aneh bukan? Ini pintu masuknya, Don. Jembatan ini katanya gerbang masuknya. Aneh kan? Depan dingin, belakang panas. Ucap Joko padaku. Iya bener Jok, kok aneh banget ya? Jawabku padanya. Akhirnya masuklah kami ke Wentira dengan melewati hutan yang rimbun. Dan benar saja, seperti apa yang Joko katakan padaku. Ada seorang ibu yang berjualan nasi kuning di pinggir jalan dengan hanya beralaskan meja untuk tempat jualnya. Joko sebelumnya meminta untuk jangan berhenti, tapi aku meminta untuk berhenti karena aku sangat lapar. Dan juga kala itu sudah hampir siang, kurang lebih jam 10. Nasi kuning biasa dengan memakai daun bungkusnya. Lauknya cukup dengan oncom dan juga potongan tempe. Lumayan enak buat ngisi perut saat lapar. Joko terlihat tak berani makan. Raut wajahnya juga terlihat gusar. Ia ketakutan akan sesuatu. Setelah selesai makan, pas mau bayar si ibu penjual nasi malah menolak. Ia sama sekali tak mengambil uang dariku. Si ibu hanya berkata kalau nasi ini gratis karena sebagai penglaris katanya. Dan aku bilang terima kasih atas makanannya karena memang meski sudah kupaksa pun si ibu tetap tidak mau menerima. Di sana ada sebuah gubuk kecil warna kuning dan di bawahnya ada sungai. Kalian turunlah ke sungai itu, cuci muka kalian. Kalau kalian menemukan sesuatu, ambil aja. Ucap si ibu penjual nasi kuning kepada aku. Tuh kan, Don. Ayo berangkat ah. Kamu mah udah dibilangin jangan beli juga. Malah masih nekat beli. Ucap Joko padaku. Alah, bismillah aja Jok, jawabku padanya. Keanehan terjadi saat kami meneruskan perjalanan. Kurang lebih 15 menit dari warung nasi kuning itu. Ada begitu banyak lutung yang menutup jalan. Ada yang sedang bermain. Ada juga yang sedang mengambil kutu dari lutung lainnya. Kurang lebih 1 jam, kami menunggu kendaraan lain yang lewat. Dan akhirnya, ada truk yang cukup besar membuka jalan untuk kami. Masih jauh, Jok? Tanyaku padanya. 2 belokan lagi, Don. Jawab Joko padaku. Dari tadi, kamu bilang 2 belokan, 2 belokan. Ini udah berapa belokan, Jok? Ah, kamu mah. Ucapku kesal padanya. Hehe, belokan kanan kiri. Jawab Joko sambil tersenyum. Akhirnya sampailah kami di Wentira, di sebuah jembatan kecil yang bertuliskan Wigata Wentira. Dan di seberang jembatan itu juga terdapat sebuah bangunan kecil berwarna kuning serta ngalir di bawahnya. Joko hanya diam di motor ketika aku mendatangi bangunan itu. Di bawahnya terlihat juga ada beberapa dupa yang menyala. Aku langsung duduk di dekat bangunan itu, seraya mengucap salam. Assalamualaikum, aku Doni dari seberang, ingin bersilaturahmi, batinku dalam hati. Langsung aku bertawasul memberikan doa untuk semua yang sudah meninggal di Wentira ini. Selesai berdoa, aku langsung bergegas turun ke sungai untuk mencuci muka di sungai yang dekat bangunan itu. Sesuai dengan anjuran ibu penjual nasi tadi. Ketika aku merunduk untuk membasuh muka, tak disangka aku melihat ada 2 benda berkilau berwarna kuning tepat di mana aku merunduk. Benda itu terlihat sangat jelas karena air sungai itu sangat jernih. Itu apa ya? Ucapku dalam hati, namun aku tak berani mengambilnya. Hanya bisa melihat dan memperhatikan 2 benda itu. Kembali, kuucapkan dalam hati, ya Allah, jika ini memang untukku, aku akan mengambilnya. Dan jika bukan, berikan tanda apapun agar aku tidak mengambilnya. Ucapku sambil memejamkan mata. Ketika aku membuka mata, betapa kagetnya aku ketika aku berada di sebuah gerbang istana yang sangat megah.
Sejauh mata memandang, hanya terlihat pagar dari istana itu. Pagar itu begitu tinggi dan juga besar. Gerbang itu juga terlihat sangat indah dengan warna kuning yang sekilas seperti dilapisi dengan emas. Ku tengok ke belakang tempatku duduk, tak ada apapun yang terlihat. Hanya hitam gelap, seperti aku sedang mengambang di suatu tempat. Tak ada yang bisa dilihat sama sekali. Aku merasa seperti telah masuk ke dalam sebuah dimensi yang aku sendiri tak tahu di mana. Aku pun berbalik lagi untuk menghadap ke gerbang, dan pintu itu terbuka. Aku juga dibuat kaget ketika pintu itu terbuka sendiri. Sempat ragu, namun rasa penasaranku membuatku memberanikan diri untuk melangkah masuk. Ketika aku masuk, semua pemukiman penduduknya berwarna kuning keemasan. Bahkan jalannya pun berwarna kuning emas. Bedanya, kalau untuk tumbuhan dan rerumputan, tetap berwarna normal, seperti pada umumnya. Tak sampai di situ, masih banyak keanehan lagi. Tiang lampu pinggir jalan seakan tidak menempel ke tanah. Tiang itu terlihat seperti mengambang. Juga kendaraan seperti mobil-mobil mewah yang belum pernah kulihat berlalu lalang di jalan itu. Anehnya lagi, ban mobil itu juga tidak menyentuh tanah, namun rodanya berputar, melayang sekitar 1 jengkal dari jalan. Meski semua terlihat sangat maju dan modern, tiba-tiba dari belakang ada sebuah delman yang menghampiriku dengan kudanya yang memakai baju berwarna emas. Serta kereta kudanya juga terlihat sangat indah dan masih sama juga, seperti terbuat dari emas. Di atas kereta itu terlihat seorang bapak-bapak yang mengendarainya dan berjalan mendekat ke arahku. Naik Kang, Akang tamu kami dari warga kerajaan Pajajaran. Aku diperintahkan untuk menjemput Akang di sini. Kita akan berkeliling kota. Ayo naik Kang. Ucap si bapak kusir. Hah? Pajajaran? Ucapku dalam hati. Oh iya, aku kan orang Sunda yang dulunya terkenal dengan kerajaan Pajajaran. Tanpa pikir panjang, aku pun mengiyakan ajakan bapak itu dan naik ke kereta kuda tersebut. Iya, Teriak kusir itu sambil menggerakkan tali yang mengikat di tubuh kudanya. Dan masih sama anehnya, kaki kuda itu berjalan tidak menapak ke tanah. Dan hal itu juga terjadi pada kereta kuda yang kutumpangi. Ini di mana, Pak? Tanyaku padanya. ini kota Wempira. Kamu dikasih kesempatan buat berkeliling kota ini. Jawab Pak Kusir sambil menjalankan kereta kudanya. Setiap rumah yang di pinggir jalan terlihat seperti sedang mau hajatan. Dan semua isi rumah seperti mau menyambut pengantin laki-laki. GR sendiri aku ketika orang-orang itu melambaikan tangannya padaku seakan menyambut tamu yang sangat penting. Orang-orang yang berjaga di setiap rumah kebanyakan adalah perempuan. Dan jika ada yang bertanya apakah paras mereka cantik, sangat-sangat cantik. Sepanjang perjalanan, semua penghuni rumah seakan menyambutku. Mampir Kang, mari mampir. Sambil melambaikan tangan yang terlihat begitu indah. Jika mau mampir, silahkan kita mampir. Akang kan masih bujang. Tidak ada halangan untuk kita mampir. Dengan hangat, si bapak kusir menawarkanku untuk mampir. Nggak usah Pak, kan tadi bapak bilang kesempatanku hanya buat berkeliling, bukan untuk singgah. Tolakku yang sebenarnya sangat ingin mampir. Kalau begitu, pasti ada risiko yang akan Akang terima karena menolak. Ucap bapak kusir. Ya, resikonya jadi warga sini. Jawabku sambil tersenyum bercanda. Singkat cerita, tibalah kami di sebuah tempat, tepat di bawah undakan seperti tangga. Dan tangga ini berada tepat di tengah kota. Tangga itu menuju ke sebuah bangunan besar yang terlihat seperti rumah yang berjajar ke atas. Hampir seperti piramida Mesir. Setiap rumah di undakan ini terlihat jauh lebih mewah daripada pemukiman penduduk yang tadi kulewati. Dan sebelum menaiki anak tangga, terlihat ada 2 pengawal dengan pakaian kerajaan yang menjaga anak tangga tersebut. Silang tombak menghalangi jalan naik ke atas. Ini tamu dari warga Pajajaran. Dia datang untuk berkeliling kota. Ucap bapak kusir kepada kedua pengawal tersebut. Tak ada yang menjawab, namun tombak yang disilangkan dibuka oleh kedua penjaga itu. Melihat itu, aku dan Pak Kusir pun mulai naik untuk menaiki anak tangga agar segera bisa menuju ke atas. Anak tangga itu tak terhitung jumlahnya. Beberapa kali aku tersandung ketika naik ke atas, meskipun aku sudah benar-benar memperhatikan langkah kakiku. Itulah risikonya
menolak ajakan untuk mampir. Akang tidak menghargai keinginan penduduk sini. Hahaha. Ucap Pak Kusir sambil tertawa. Meski begitu, akhirnya dengan perjuangan yang sangat besar, jatuh bangun di anak tangga, kami pun sampai ke puncak. Teramat sangat indah. Kata-kataku hampir tak mampu merangkai kata untuk mendeskripsikan keindahan kota itu. Jika aku pelukis, pasti akan kulukis. Serasa tak ingin beranjak dari tempat yang kupijak saat ini, Pak Kusir menyadarkanku. Beliau mengajakku untuk masuk ke dalam sebuah istana yang berada di puncak piramid ini. Kagetnya aku ketika berada di dalam ruangan. Ruangan itu begitu megah dan besar. Dan juga ada sebuah meja bundar di tengah-tengah ruangan itu. Dan ruangan ini seakan sudah disiapkan untuk menjamu tamu-tamu besar. Seperti sebuah meja yang sudah disiapkan untuk rapat. Ketika aku masuk dan berjalan berkeliling, betapa kagetnya aku ketika melihat papan nama yang bertuliskan nama-nama Raja Wentira. Jadi, di setiap kursi, di mejanya ada papan nama. Nama-nama itu begitu asing untukku. Juga, nama yang seperti bukan berasal dari era sekarang. Namun, dari beberapa nama yang asing itu, ada beberapa nama yang masih kuingat hingga bahkan ku kenal. Salah satu namanya adalah Ratu dari Pantai Selatan, yaitu Nyai Roro Kidul. Kemudian, Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi, serta Semar Badranaya, dan satu sosok lagi yang benar-benar membuatku merinding, Insinyur Soekarno. Nama Presiden pertama Indonesia juga tertulis di meja itu. Dan hanya itulah nama yang bisa kuingat yang tertulis di meja tersebut. Ini mau ada rapat, Pak? Tanyaku pada Pak Kusir. Soalnya di atas meja itu memang begitu banyak buah-buahan dan juga minuman yang sudah tersaji. Ya, kita jangan lama-lama di sini. Ayo turun. Ajak Pak Kusir. Iya, ayo Pak, jawabku padanya. Aku pun turun dengan mengikuti arahan Pak Kusir. Suasana yang sangat menenangkan kembali kurasakan saat perjalanan dan melihat kembali keindahan kota Wentira dari atas istana. Tak lama, aku berdiam di puncak untuk melihat keindahan kota yang setiap bangunannya berwarna keemasan dan juga terlihat begitu modern. Ukiran desain dari setiap bangunan juga sangat bagus, sangat susah kujelaskan. Kami pun akhirnya sampai di pertengahan turunan anak tangga. Di depanku, aku berpapasan dengan beberapa rombongan. Ada banyak sosok yang naik ke atas, dan mereka semua duduk di sebuah kursi tandu yang diangkat oleh 4 orang. Hanya 4 paras wajah yang sampai saat ini masih kuingat dengan jelas. Yang pertama adalah sosok perempuan berwajah sangat cantik dengan rambut yang dihiasi bunga melati dan juga bunga sedap malam. Pakaiannya juga terlihat sangat anggun yang berwarna kehijauan. Wangi parfumnya juga sangat harum, seperti parfum yang belum pernah kucium. Sosok itu tersenyum padaku saat rombongan ini melewatiku. Siapa dia? Silahkan cari tahu jawabannya sendiri, soalnya aku belum sempat kenalan. Yang kedua adalah wajah yang kukenal. Ia mungkin adalah Semar, tokoh pewayangan yang terkenal karena kesaktiannya. Aku langsung tahu, karena aku sering melihat sosoknya di dalam pagelaran wayang golek. Dengan wajahnya yang putih, tubuhnya yang hitam, dan perut yang buncit. Benar-benar sama. Dia juga tersenyum ketika melewatiku. Namun, nama dari sosok ini hanya tebakanku saja ya. Yang ketiga adalah seorang yang memakai peci warna hitam, kacamata hitam, dan jas berwarna abu-abu. Seringkali kulihat sosok ini di dalam buku sejarah. Ya, dia adalah Presiden Soekarno. Sosok yang saat itu seharusnya sudah meninggal. Rombongan Soekarno berhenti di sampingku dan beliau berbicara. Pulanglah, Bung, karena ini bukan tempatmu. Dan bawa ini kuning sari sebagai bukti kalau kamu pernah kesini. Ucap beliau padaku. Aku menerimanya dengan rasa ketidakpercayaan karena diberi hadiah oleh sang pahlawan kemerdekaan. Aku tak bisa mengucap sepatah kata pun, hanya bisa bengong ketika melihat wajahnya. Lalu sang proklamator berkata lagi saat aku masih terdiam. Jika emas yang kuberikan, maka itu akan menjadi milik negara, bukan menjadi milikmu. Dan tempat ini juga akan rusak kelestariannya kalau mereka memburunya. Tapi, jika kuning sari yang kuberikan, tempat ini akan terjaga sampai kau ceritakan ke banyak orang. Iya Pak, jawabku sambil menunduk. Dan benar saja, semenjak kejadian itu, membutuhkan waktu 10 tahun bagiku untuk memutuskan apakah aku akan menceritakan kisah ini atau tidak. Dan yang keempat, aku tak mengenalnya. Namun,
Ada rasa tenang ketika melihat wajahnya. Dia duduk di atas tanduk yang dikawal dengan 2 harimau putih dan kuning di depan dan di belakang orang yang menandunya. Tubuh ini seakan bergerak sendiri dengan tak sadar. Aku duduk dan kemudian menundukkan kepalaku. Bangunlah nak, tunduklah sama Tuhan yang menciptakan kita. Setelah mendengar ucapannya, aku bangun dan berdiri, serta melihat rombongan itu melewatiku. Begitu banyak orang yang berjalan naik ke atas puncak sana. Mereka semua duduk di atas tanduk. Dan hanya 4 wajah itu yang kuingat sampai sekarang. Sebenarnya, aku sendiri juga heran. Di tempat itu, aku membaca semua nama dari orang-orang yang akan hadir di sana. Namun entah kenapa, hanya 4 nama itu yang kuingat. Selain nama, wajah-wajah lain yang sempat kulihat juga kulupakan. Aku benar-benar lupa bagaimana rupa mereka. Seakan ingatanku akan nama dan wajah mereka telah dihapus dari dalam pikiranku. Singkatnya, setelah semua rombongan lewat, aku bergegas melanjutkan perjalanan untuk pulang dengan menuruni setiap anak tangga. Aku berjalan sambil membawa kuning sari, dan dengan perasaan yang sangat senang, tak terasa kami sudah sampai di bawah. Delman tadi sudah siap untuk kami naiki, bersama dengan Pak Kusir yang masih setia memanduku. Aku yang duduk di belakang Pak Kusir itu tersenyum dengan sendirinya, karena aku dibuat cukup malu. Aku terlalu percaya diri. Kukira semua orang yang tadi berjajar di kanan kiri itu menyambutku. Taunya mereka memang sedang menunggu kedatangan dari orang-orang penting tadi. Saat menuju perjalanan pulang, Delman pun berhenti di suatu rumah yang mewah. Tak disangka ada perempuan cantik yang ikut naik delman ini. Neng, ngiring ngajajabkeun akang ka gerbangnya, ucap perempuan itu. Neng, tiasa bahasa Sunda, ucapku padanya. Muhun kang, neng orang Sunda. Nu tadi akang ninggal sareng mong eta pun rama, ucap si perempuan. Jadi dia pun ikut mengantarkan aku ke gerbang. Namun tidak banyak obrolan sampai aku tiba di gerbang depan. Pejamkan mata akang, selamat jalan. Semoga suatu hari berjumpa lagi. Assalamualaikum, ucap si Neng. Aku pun menurut. Kupejamkan mata dan kubuka lagi. Seketika, aku telah kembali ke tempat aliran sungai di mana aku tadi mencuci muka. 2 benda berkilau yang tadi kulihat juga sudah tak ada, entah kemana. Hanya ada benda pemberian dari sang presiden yang masih ada di saku celanaku. Sebuah benda yang berbentuk persegi 4, berwarna kuning keemasan, namun bukan emas. Ada wajah sang proklamator tergambar di kuningan itu. Tak lama kemudian, Joko memanggilku dari atas sungai yang sedari tadi menungguku sendirian. Woi, Don, ayo pulang. Lama kali. Berak kau ya? Teriak Joko padaku. Enggak Jok, ayo pulang. Jawabku sambil teriak. Akhirnya, pulanglah aku bersama dengan Joko, menuju ke kosan kami dengan selamat. Itulah pengalamanku yang selama ini masuk ke pendam sendiri. Cerita ini juga menjadi awal bagiku untuk masuk ke dunia penulisan. Untuk teman-teman, silahkan kalian putuskan untuk percaya atau tidak. Kisah ini memang benar pernah kualami. Namun jika kalian tidak mempercayai, juga bukan suatu masalah bagiku. Aku hanya ingin membagikan sebuah kisah di luar nalar yang pernah menimpa aku. Sampai jumpa di kisah-kisahku selanjutnya ya. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.